Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan membahas materi filter, pivot table, pivot chart, gabungan fungsi if dan VLOOKUP, dan juga tips and trick dasar Excel. Baik, yang pertama-tama saya akan membahas mengenai filter. Jadi, filter ini digunakan jika ada data yang banyak seperti ini, lalu kita ingin melihat nih kira-kira berapa ya jumlah penjualan dari iPhone 11 misalkan. Nah, caranya itu kita tinggal blok semua tabel ini, lalu pilih data dan pencet filter. Setelah seperti ini, lalu kita tinggal cari nih, kita mau mencari apa. Misalkan contohnya kita ingin mencari iPhone 11, berapa jumlah produk iPhone 11 yang terjual. Nah, lalu muncullah seperti ini. Pada di tanggal segini, sales yang menjualnya adalah Lydia dan produknya adalah iPhone 11, dan jumlah produk yang terjual adalah segini. Lalu kita bisa juga nih melihat total dari jumlah produk yang terjual. Nah, di sini jumlah produk yang terjual adalah 93 dari 4 transaksi, dan juga rata-ratanya adalah 23,25. Nah, jika ingin mengembalikan seperti semula, kita tinggal pencet clear, lalu pencet filter. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang pivot table dan pivot chart. Nah, kenapa sih kita harus belajar pivot table? Nah, pivot table di sini sangat-sangat membantu. Jadi, pivot table itu berguna untuk merangkum data pada tabel lain yang dilakukan dengan menerapkan operasi tertentu. Di sini kita akan mulai membuat pivot table. Nah, jadi cara membuat pivot table yaitu kita blok keseluruhan data yang kita akan buat menjadi pivot table. Nah, setelah kita blok data dari yang kita buat, masuk ke insert. Di sini ada recommended pivot table dan juga pivot table. Di sini kita klik pivot table. Nah, setelah diklik akan muncul seperti ini. Nah, yang pertama di sini ada new worksheet dan juga existing worksheet. Jadi kalau kita pilih dengan existing worksheet, di sini hasil pivot akan diletakkan di sheet yang sama dengan data. Jadi letaknya akan sama di mana kita meletakkan data utama seperti ini. Sedangkan pada new worksheet, nantinya hasil dari tabel pivot itu akan diletakkan pada sheet yang berbeda. Dan di sini saya akan memilih dengan existing worksheet. Lalu klik di sel yang mana kita akan menyimpan. Lalu tekan OK. Maka di sini akan muncul yang namanya pivot blanks. Nah, untuk membuat pivot blanks ini terisi, kita bisa menggunakan di sebelahnya yaitu pivot table fields. Nah, pivot table fields ini berisi data-data yang sudah kita blok dari awal tadi. Ada nomor, tanggal, sales, produk, dan juga jumlah. Dan di bawah pivot table field ada yang namanya filters, columns, rows, dan juga values. Nah, di sini kalau kita ingin membuat nama filter dimulai dari nama, kita bisa meletakkan di kolom filter
dan juga menyimpan produk di columns dan juga menyimpan tanggal di rows. Selanjutnya, value atau jumlah diletakkan agar muncul berdasarkan kategorinya. Jadi di sini langsung bisa dijumlahkan pada tanggal tersebut. Nah, selanjutnya kita akan mencoba dari columns pindah ke filter. Nah, jadinya akan seperti ini. Kita juga bisa mencari Panda saja. Dan ini adalah penjualan produk dari sales Panda. Atau kita juga bisa memilih Panda dan Salkia. Nah, dan ini adalah hasil dari penjualan produk Panda dan Salkia. Di sini kita kembalikan lagi. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk membuatnya lebih menarik, yaitu dengan type design. Kita bisa memilih sesuai dengan keinginan kita seperti apa. Di sini saya akan mencoba untuk menjadi warna pink. Nah, selanjutnya kita akan belajar cara membuat pivot chart berdasarkan tabel yang sama. Nah, di sini caranya sama. Kita blok dulu data utama untuk dibuat menjadi pivot chart. Nah, blok. Nah, setelah kita blok, kita bisa masuk ke menu atau tab insert. Dan di sini ada tampilan pivot chart. Kita pilih pivot chart dan juga pivot table. Kita oke dan kita pilih new worksheet. Jadi kita pindah ke sheet baru. Nah, di sini akan muncul tabel dari pivot table dan juga dari pivot chart. Nah, pivot chartnya ini sama ya tampilannya seperti yang di tabel chart tadi, seperti di pivot table tadi. Dan di sini pun caranya pun sama seperti kita membuat pivot table tadi. Nah, di sini kita akan langsung saja memasukkan sesuai dengan kebutuhan kita. Contohnya saya akan memasukkan yang pertama yaitu sales, masuk ke yang namanya legend. Nah, selanjutnya produk masuk ke axis dan jumlah diletakkan di values. Maka hasilnya akan muncul seperti ini. Jadi otomatis ya antara pivot table dan juga pivot chart. Nah, di sini kita juga bisa membuat tampilannya lebih menarik. Klik ini. Lalu kita bisa masukkan axis title, chart title. Di sini saya akan mencoba untuk merubah
chart title. Kita ganti dengan penjualan tahun penjualan 2023. Nah, seperti ini. Lalu kita juga bisa mengubah model dari pivot chart seperti ini. Nah, kita di sini juga bisa manfaatkan short dan filternya yang untuk membuat pivot chart sesuai dengan keinginan kita. Di sini saya akan mencoba filter bagian ICA. Nah, maka muncullah penjualan ICA. Atau saya akan mencoba mengklik penjualan ICA dan penjualan Widya. Nah, muncullah di sini penjualan ICA dan juga penjualan Widya. Untuk mengembalikan lagi seperti semula, tinggal pencet select all dan OK. Nah, kita juga di sini bisa nih mengubah dengan kolom atau ingin mengubah menjadi line, menjadi bar. Bisa ya teman-teman. Ini saya akan mengubahnya menjadi kolom. Klik OK. Nah, selanjutnya adalah gabungan if, VLOOKUP, dan HOLOOKUP. Nah, bisa dilihat ini adalah keterangan untuk mengisi soal di atas ini. Dan sekarang langsung saja untuk mengisi rumusnya. Status, bisa dilihat status terdapat pada baris kedua ya. Maksudnya status berbentuk baris, maka dari itu memakai rumus HOLOOKUP sama dengan HOLOOKUP left. Kenapa left? Karena dapat dilihat kode dari status terdapat di paling kiri. Maka dari itu left sel C4 titik koma 2 karena status ada di baris kedua. Tutup kurung titik koma F4 titik koma 2 titik koma 0. Mengapa 2? Nah, jadi HOLOOKUP karena tabel ini berbentuk baris. Lalu kemudian left karena kode 10 berada di paling kiri. Lalu kemudian sel C4 titik koma 2 karena kodenya ada 2 angka. Dan titik koma lagi blok sel, lalu titik koma 2 karena status ada di baris kedua, titik koma 0. Enter. Klik 2 kali. Lalu selanjutnya untuk golongan VLOOKUP, karena bisa dilihat golongan tabelnya kolom ya, bukan seperti tadi yang baris. VLOOKUP min karena kode golongan ada di tengah, maka dari itu mid titik koma 3 karena S berada di
urutan ketiga, sel C4, titik koma 3 karena sudah ada di urutan ketiga, titik koma 2 karena kodenya ada 2 huruf. Dalam kurung titik koma F4 titik koma 2 karena golongan ada di kolom kedua titik koma 0. Yes. Klik 2 kali. Lalu selanjutnya untuk gaji pokok. Gaji pokok rumusnya adalah sama dengan VLOOKUP golongan titik koma, kita blok kolom, jangan lupa kita kunci F4 titik koma if status sama dengan tetap, maka 2 kolom ke-2 titik koma if status sama dengan kontrak titik koma 3 titik koma 4 titik koma 0. Enter. Oke, maaf. Titik koma 0. Nah, lalu kita tinggal klik 2 kali. Nah, selesai untuk gaji pokok, sekarang lanjut ke honor per bulan. Untuk rumus honor per bulan dapat dilihat keterangan berikut ini. Honor per bulan itu honor per hari dikalikan dengan hari kerja. Ini kan berarti whole lookup karena kolomnya berbentuk baris, whole lookup sel F4 titik koma F4 jangan lupa dikunci titik koma 2 karena ada di baris kedua titik koma 0 lalu dikalikan dengan jumlah hari kerja. Enter. Klik 2 kali. Lalu selanjutnya untuk lembur. Untuk mencari lembur sama dengan lembur per jam dikali dengan jumlah jam lembur. Oleh karena itu tidak jauh beda ya rumusnya dengan honor per bulan tadi, sama dengan whole lookup F4 titik koma tabel, kunci tabel F4 titik koma 3 karena ada di baris ketiga titik koma 0 dan dikali dengan jam lembur. Enter. Klik 2 kali. Nah, kita menggunakan ini untuk mengerupiahkan.
Selanjutnya, gaji kotor. Gaji kotor, gaji pokok ditambah honor ditambah lembur. Oleh karena itu kita menggunakan sum saja. Gaji pokok ditambah honor ditambah lembur, enter. Klik 2 kali. Dan untuk pajak rumusnya adalah sama dengan VLOOKUP karena tabelnya berbentuk kolom. Jumlah anak, titik koma, kita kunci F4, titik koma 2, karena pajak ada di kolom kedua, tutup kurung dikalikan dengan gaji kotor. Enter. Lalu selanjutnya gaji bersih. Gaji bersih adalah gaji kotor dikurangi dengan pajak. Klik 2 kali. Nah, selesai untuk rumus gabungan if, VLOOKUP, dan HLOOKUP seperti ini. Rumus VLOOKUP bisa menghasilkan beberapa kesalahan. Salah satunya adalah error NA atau not available. NA ini sering muncul, penyebabnya ada beberapa kemungkinan. Penyebab pertama bisa jadi lookup value-nya salah. Kita lihat soalnya. Mengapa ini NA? Kita lihat F2. Setelah dilihat, ternyata salah lookup value-nya. Seharusnya yang menjadi lookup value bukan B5, melainkan C5. Karena seharusnya yang menjadi lookup value adalah kolom yang sama-sama dimiliki oleh tabel soal dan tabel referensinya yang di kanan ini. Benar. Dan yang ini pun sama. Enter. Lalu bisa jadi penyebab kedua, tabel array tergeser. Kita tekan F2. Dan kita lihat tabel array-nya bergeser. Sekarang kita geser. Harusnya seperti ini. Tabel array-nya sama dengan seperti ini. Agar tidak bergeser, biasakan kunci dengan F4. F4, enter. Nah, ini juga seperti ini. Enter. Dan ini pun juga sama ya, tergeser. F2, kita geser, enter. Kita coba untuk kunci saja. Tekan F4, enter. Nah, dan yang juga sama ya. Nah, kenapa Michelle NA? Coba kita lihat ke F2. Nah, karena di tabel referensi pun nama Michelle itu tidak ada.
kecuali kita tambahkan datanya dulu di tabel referensi. Sekarang saya akan mencoba untuk menambahkan datanya Michelle. Michelle. Karena ada penambahan data, maka tidak menjadi NA lagi. Nah, lalu yang ini. Kenapa sih si Iman ini NA gitu? Dan kalau misalkan kita lihat rumusnya pun semuanya juga udah benar. Kenapa masih NA? Nah, bisa jadi karena biasanya ada spasi di tabel referensi atau enggak di tabel soalnya. Cuman, di situ enggak ada. Mungkin di sini nih ada spasi. Nah, benar kan di sini ada spasi, maka dari itu kita hapus. Nah, jadilah tidak not available lagi. Lalu selanjutnya ini kenapa NA? Kita bisa lihat dari F2 untuk melihat rumusnya. Ternyata di tabel arraynya. Seperti tadi itu salah ya. Karena kolom nama harus paling kiri dalam tabel arraynya. Jadi kita rubah jadi seperti ini. Jadilah tidak ada NA lagi. Selanjutnya, tips and trick mengatasi NA pada rumus gabungan if, lookup, dan VLOOKUP. Nah, selanjutnya, tips and trick mengatasi NA atau not available dalam rumus gabungan if, VLOOKUP, dan lookup. Jadi, jika ada yang seperti ini, kita pencet F2 untuk mengetahui bagaimana rumusnya, apakah sudah benar atau belum. Dan di sini sudah benar. Oh, ini seharusnya sel C5 enter. Tapi masih ada yang salah nih. Oh, kenapa? Coba. Ternyata karena ininya tidak ada curug di atasnya. Kita tambahkan curug di atasnya. Enter. Lalu coba kita memasukkan rumus dari awal lagi. Rumusnya adalah lookup leave titik koma 2 tutup kurung titik koma F4 titik koma 2 titik koma 0 enter. Nah, di sini sudah benar ya. Lalu selanjutnya untuk golongan apa nih yang salah? Kita klik F2 untuk mengetahui bagaimana rumusnya. Oh, ternyata ininya tabel arraynya tidak benar. F2 kita benarin dulu tabel arraynya. Bentar. Klik 2 kali. Coba kita ulangi lagi rumusnya. Sama dengan VLOOKUP need
karena SJ ada di tengah-tengah ya. Titik koma 3 titik koma 2 tutup kurung titik koma, kita blok dan F4 titik koma 2 0. Nah, selanjutnya gaji pokok. Untuk honorer di staf operatornya ini seharusnya operator. Pajak, satu kolom lagi tentang gaji bersihnya. Satu kolom tentang gaji bersih. Gaji bersih nah, seperti ini. Lalu kita warnai. Nah, ini yang sesuai. Gaji bersih. Untuk mencari gaji bersih sama dengan gaji kotor dikurangi dengan pajak. Enter, klik 2 kali. Dan selesai untuk soal tips and trick not available di rumus gabungan if, posisi, dan VLOOKUP,